Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, Shalom Alaikum. Di dunia ini sekarang ada sekian miliar pengikut Tuhan Yesus. Dan dari sekian miliar pengikut Tuhan Yesus itu ada banyak sekali yang tetap ikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat setia kepada beliau. Tetapi juga tidak kurang yang kemudian meninggalkan iman akan Tuhan Yesus. Ada banyak orang tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus, bahkan kemudian malah menjadi penghujat Tuhan Yesus. Kita di medsos tahu ada banyak seperti itu. Kadang-kadang orang meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan-alasan yang, mohon maaf, kadang tidak terlalu bermutu. Ya ada yang alasannya bermutu, tapi kadang-kadang alasan-alasan kecil. Kecewa sama pastornya, lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Maaf kalau ini di Purwakarta nggak ada yang seperti ini ya. Yang saya katakan ini di paroki lain ya. Kalau di sini nggak ada. Kalaupun ada, oknum ya, itu aja ya. Jadi kadang-kadang kecewa sama pastornya. Kami pengen pastor yang ganteng kok diberinya botak, hitam, jelek, hidup. Umpamanya kami tinggalkan Tuhan Yesus karena kecewa. Ada banyak alasan, kadang-kadang tidak bermutu juga. Tapi pendek kata, ada orang yang tinggalkan Tuhan Yesus. Apakah itu wajar? Ya wajar saja. Kita berjarak waktu dengan Tuhan Yesus dan gak pernah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus sudah 2000 tahun. Maka bisa saja orang tinggalkan dengan berbagai alasan. Yang ketemu langsung saja, berhadapan muka, mendengarkan Tuhan Yesus, bisa melihatnya, bisa bersentuh dan lain sebagainya, ketemu langsung 2000 tahun lalu, itu pun tetap ada yang meninggalkan. Diceritakan dalam Injil hari ini Yohanes pada pasal yang ke-6. Kalau tadi kita dengar baik-baik firman, sejak mulai saat itu banyak yang kemudian meninggalkan Yesus dan tidak lagi menjadi pengikutnya. Itu 2000 tahun lalu orang bisa lihat langsung, bisa dengar langsung, itu pun meninggalkan. Tetapi kalau kita lihat dalam Injil, kenapa ada banyak murid yang kemudian tinggalkan Tuhan Yesus? Karena satu alasan, yaitu pengajaran beliau mengenai roti kehidupan yang tidak mereka setujui. Kalau kita dengar awal Injil tadi, setelah Tuhan menguraikan ajaran tentang roti kehidupan, kemudian ada murid-murid yang mengatakan perkataan ini keras. Apa artinya perkataan ini keras? Kalau dalam bahasa sekarang, barangkali bahasa Jepangnya, Jepang itu jelas dan gampang. Mungkin omongan perkataan ini keras itu kalau diterjemahkan, ngawur ini mah, ngaco, ngawur, nggak bener ini mah, kira-kira begitu. Karena orang-orang yang mendengarkan menganggap perkataan ajaran Tuhan mengenai roti hidup ajaran ngawur. Yang mana yang dimaksud? Yaitu firman yang sebelumnya 2 pekan lalu kita dengar, 3 pekan lalu kita dengar, ini sebenarnya nyambung. Ketika Tuhan mengatakan, akulah roti hidup dan roti yang kuberikan ialah dagingku. Coba pikir, kalau kita pikir dengan akal waras duniawi, memang perkataan ini keras alias ngawur. Akulah roti hidup, roti yang kuberikan ialah dagingku. Mana mungkin ia memberikan dagingnya untuk kita makan? Begitu kata orang-orang. Maka mereka kemudian pundung mutung pergi meninggalkan Tuhan. Hari ini pun kalau kita pikir dengan sungguh-sungguh pakai logika nalar manusia dan duniawi, ajaran ini kelihatan ngawur. Mana mungkin roti yang diberikan itu adalah dagingnya Yesus? Tetapi sebenarnya itu memang benar-benar dagingnya Tuhan Yesus. Coba bandingkan atau bayangkan seandainya ajarannya tidak benar demikian. Lalu ketika orang yang meninggalkan itu pergi, Tuhan pasti akan merevisi ajarannya. Jangan pergi. Ini enggak, ajarannya enggak begitu. Kira-kira akan dilakukan seperti itu. Tapi meskipun ada yang pergi, Tuhan katakan, oke, silahkan. Tapi ini perkataanku adalah perkataan kebenaran sebab berasal dari Bapa yang mengutus. Artinya apa? Memang benar demikian, roti yang diberikan adalah tubuh Kristus. Bukti Alkitabnya ada banyak, paling enggak ada 4 tempat yang menunjukkan itu, 5 dengan Yohanes yang kita dengar hari ini. Dan bukti dari pengajaran para bapak gereja selama 2000 tahun, kekristenan selalu percaya bahwa kurban ekaristi, roti yang disambut adalah benar-benar tubuh Kristus. Kalau kamu baca Injil Matius, Markus, Lukas, 3 Injil pertama, dikatakan dengan jelas yang diulang setiap kali dalam doa syukur agung, inilah tubuhku. Tidak ada kata lambang tubuhku,
atau ini hanya pura-pura tubuhku, atau ini hanya kelihatan tubuhku. Tidak, tapi jelas ini tubuhku. Surat pertama Korintus ada 4 tempat yang mengajarkan itu, dan hari ini Yohanes 6. Kemudian selama 2000 tahun lalu sampai hari ini, gereja kekristenan yang benar selalu mengajarkan demikian. Kalau saudara misalnya tahu buku yang namanya kitab yang namanya Apologia, itu ditulis oleh Santo Justinus Martir tahun 150, dekat sekali dengan zaman para rasul. Dikatakan roti yang dibagi-bagi adalah benar-benar tubuh Kristus. Atau mendekati itu 170-an, ada seorang santo yang namanya Irenaeus menulis kitab yang namanya Adversus Hereses, dijelaskan bahwa roti yang diterimakan pada saat hari matahari. Hari matahari itu apa? Matahari itu sun, hari itu day, Sunday. Sunday itu apa? Hari Minggu. Jadi peribadatan Kristen hari Minggu sudah ada sejak zaman para rasul, diteruskan dari abad ke abad, dan dikatakan roti yang dibagi-bagi adalah tubuh Kristus Tuhan kita. Dan sudah 2000 tahun berjalan, gereja Katolik setia pada iman yang seperti itu. Maka 3 pekan lalu aku mengatakan jangan pernah main-main kalau Ekaristi, sebab Ekaristi bukan ibadat biasa. Sebab Ekaristi adalah surga yang menembus dan bertemu dengan bumi. Roti yang turun dari surga diberikan kepada manusia. Santo Thomas Aquinas mengatakan roti yang diberikan kepada kita dalam setiap Ekaristi adalah makanan para malaikat, panis angelicus. Panis angelicus ini bahasa Latin, panis roti angelicus para malaikat. Makanan para malaikat yang diturunkan ke bumi, dan kita boleh menikmati makanan para malaikat. Malaikat hidup kekal. Jadi kalau kita makan makanan malaikat, kita juga ketularan hidup kekal. Ini bahasa gampangnya begitu. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologi bisa saya, tapi botak kamu, nggak usah saya aja yang botak, biar aja. Jadi bahasa gampangnya begitu. Malaikat makan roti, malaikat hidup kekal, kita pun akan mengalami hidup kekal. Maka kekristenan yang benar selalu punya Ekaristi. Mengikuti Yesus yang benar selalu punya Ekaristi. Kekristenan memang ada yang tidak setia, yang kemudian keluar dari gereja Katolik, itu kita tidak bahas karena kita tidak bermaksud untuk black campaign agama lain. Tapi bahwa memang ada kekristenan yang keluar dari Katolik dan tidak punya lagi Ekaristi, tidak punya lagi misa, tidak lagi punya meja kurban roti hidup. Tapi kekristenan yang benar, yang setia kepada Yesus, yang tidak meninggalkan Yesus, adalah kekristenan yang punya Ekaristi, yang punya roti hidup yang diberikan kepada kita. Dan itu adalah perkataan hidup yang kekal, roh yang memberi hidup. Ingat tadi itu, roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Maka dalam setiap Ekaristi kita mau bulatkan hati, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan Ekaristi bukan ibadat biasa seperti ibadat manapun di dunia ini. Maka jangan pernah main-main dengan Ekaristi. Dan terakhir, hubungannya dengan Mazmur, kecaplah dan lihatlah. Nah, ini bagian penting. Ini agak praktis. Ada kata lihatlah. Maka setiap kali roti Ekaristi diangkat, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, lihatlah. Ingat Mazmur tadi, apa? Kecap itu makan. Nanti pas komuni nyam makan. Lihatlah pas kapan? Pada saat konsekrasi diangkat. Banyak orang nggak melihat. Padahal di sini ada kata lihatlah. Dan Tuhan juga nanti pada saat mau terima komuni, lihatlah anak domba Allah. Perhatikan kalau sedang konsekrasi, terimalah dan makanlah. Wah. Di mana-mana begitu. Padahal ini gerakan orang Jawa. Kamu kalau orang Batak nggak ngerti ini maksudnya apa? Nggak ngerti. Kamu kalau orang Chinese nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi apakah salah? Boleh ikut-ikutan. Tapi dilihat dulu. Ketika diangkat, terimalah dan makanlah, lihat. Karena ini mengandung makna yang kuat, makna teologi, makna ajaran iman, visio beatifika. Visio, pandangan atau penglihatan, beatifika yang membahagiakan. Jadi lihat dulu, kemudian nyembah boleh. Lihat dulu, nyembah boleh.
Sebenarnya kalau kamu orang Tionghoa, jangan begini harusnya. Orang Tionghoa itu kalau nyembah begini, hanya. Jadi ketika terimalah dan makanlah, hanya Tuhanku dan Allahku. Atau seperti kalau dalam film-film kungfu nyembah kaisar itu loh, dung, terimalah dan makanlah, hanya. Intinya bukan nyembah, tapi intinya melihat. Kenapa? Melihat yang membahagiakan. Ini bisa dijelaskan dengan teologi, tapi aku pakai bahasa Jepang. Kalau ada dua orang saling mencintai, cowok dan cewek, sebut namanya Naruto. Aku bilang sebut namanya Naruto, ya. Kesamaan nama bersifat fiktif belaka. Ceweknya bernama Narti. Kalau orang mencintai, ketemu, lihat mukanya saja, senang apa senang? Senang. Kalau Naruto ini begitu mencintai Narti dari kejauhan, Narti nggak pakai bersolek padahal baru bangun tidur bau jigong, tapi Naruto melihat Narti itu, oh, itu yang harus terjadi dalam misa pandangan visio beatifika. Terimalah dan makanlah, lihat Tuhanku dan Allahku, aku begitu mencintai engkau, bersihkan aku, selamatkan aku. Itu yang pun terjadi, visio beatifika. Setelah itu nyembah boleh. Kalau mau cara Jawa begini, kalau mau ekstrim cara Bali, terimalah dan makanlah. Orang Bali itu kalau nyembah di atas kepala. Kamu lihat video-video orang Bali itu begini. Tapi kalau begini hati-hati, teman sebelahmu bau ketek nantinya. Semoga hikmat hari ini tertangkap oleh kita dan pengajaran kebenaran tertangkap. Jangan pernah main-main dengan misa, sebab di situ roti kehidupan diberikan kepada kita. Shalom alaikum.